Oke, saya dengan Mas Rizky, ayo. Sebentar ya, saya kondisikan dulu, diatur ini biar nggak berisik. Oke. Yo, bentar. Oke, Mas Rizky sudah bisa dibuka mute-nya. Ada tantangan dari Airben ini. Ayo. Saya nggak minta 1 lawan 1, Pak Dep. Saya pengennya Kau 1 kurang lawan 5, Pak. ajar kau itu. Kau Udah, dengar ayo dulu, kita ayo. berdua, Kau ayo. dengar Di dulu, sini kau ada dengar Mas Oke, dulu. Rizky kau. dengan Airben. Oke, Kau dengar presentasi dulu, dulu. kau dengar dulu. Enggak. Langsung aja mainkan, ayo. Presentasi Aku dulu, minta, Kang. saya minta. Kau dengar dulu. Kau pernah diajarkan etika nggak sama orang tua kau? Dengarkan ya. Aku sedang Yang ngomong, tak kau ngomong beretika dulu. itu Kau kalau diam. orang kawin dengan anak kecil itu tak beretika. Kau diam dulu. Kau Aku nggak usah mengajukan bicara, topik. nggak usah bicara kau Kau diam etika. dulu. Kau diam dulu. Sudah kau diam dulu. Enggak. Saya dengan kau sekarang. Nggak usah aneh-aneh. Ayo. Bicara Saya kata mau Allah. mengajukan topik. Saya mau mengajukan. Nggak usah kau sok pinter. Ayo langsung aja. Oke, saya moderator malam ini antara saya Airben. mute saya. Sebentar, yang lain jangan di mute dulu ya. Kita Saya moderator. Yang berdiskusi hanya Airben dengan Morereski. Silakan berdua. Ayo. Yang lain diam. Enggak. Saya mengajukan topik. Allah itu adalah proper name bukan generic name. Itu. Saya minta Kristen 5, saya lawan saya sendiri 1 orang. Aduh, kamu kalau itu cuma kasih 1 saya nggak mau. Oke. Saya aja. Oke, lanjut aja More, nggak apa-apa. Dia nekat 1. Ini mau saya dulu apa Airben dulu ini? Oh ya, silakan kau duluan. Silakan timer, ada timer nggak? Pakai timer ya, 55 menit dulu ya. Presentasi. Kalau saya pengennya gini deh, saya pengennya Kristen dulu deh karena yang nggak mau. Enggak, kau aja. Ayo. Oke, nggak apa-apa. Silakan timer dinaikkan dulu. Ayo, presentasi ayo. Iya, sabar. Enggak. Nggak apa-apa, More, nggak apa-apa, More. Enggak. Oke, ayo. Saya yang berdebat, jadi saya nggak mau disetir oleh siapa. Ini soal ini. 1 lawan 5. Oke, baik. Timer naik. Saya nggak akan berbicara kalau nggak ada Kristen 5 orang. Ada 5 orang kok di sini, bisa 5 ada banyak di sini. Aduh Tuhan, ini anak kecil ini. Sebentar ya. Anak kecil. Kalau nggak dibuka mute Kristen 5 orang, saya nggak akan mau ngomong. Dibukain Pak Jul, dibukain 5 orang. Gak apa-apa, mau berbicara bantu Airben silakan. Mau bantu Airben mau enggak? Pasti keteteran bentar. Oke, baik. More silakan memulai. Waktu berjalan 5 menit setelah More Reski memulai. Silakan yang lain tolong standby ya. Monggo. Oke, terima kasih. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Saya langsung kepada justifikasi ya. Nanti uraiannya kita akan perdebatkan itu. Justifikasi saya, saudara-saudara Kristen ini yang menyembah Yesus Kristus itu tidak bisa membedakan mana kata Allah dan kata ilah. Makanya alhasil mereka keliru nalarnya dalam mendefinisikan kata Allah dan mendefinisikan kata ilah. Kata Allah mereka definisikan sebagai sebuah generic name. Bukan sebuah proper name. Dan khususnya terkhusus, kekeliruan tersebut dialami oleh Kristen-Kristen yang lebih condong kepada gereja barat. Nah, salah satunya yang mengikuti gereja barat yakni saudara-saudara penyembah Yesus yang mati di tiang salib yang ada di Indonesia. Dan itu sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Itu justifikasi saya dan uraiannya nanti akan kita perdebatkan. Silahkan maju 5 orang Kristen. Tafadhol. Oke, saya akan jawab. Saya presentasi aja deh. Saya orangnya nggak asal bunyi. Selama saya presentasi timernya di-push dulu, timernya di-push. Artinya selama saya presentasi silakan, nanti kamu bantah. Oke, asal-usul penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Apakah Allah nama Sang Pencipta atau gelar kepada Sang Pencipta? Apakah milik satu agama atau milik semua agama? Oke, More Rizky silakan nanti kamu bantah dengan data sejarah. Bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada manuskrip Assyria. Ya, pada manuskrip Assyria abad ke-9 sebelum Masehi. Islam belum ada di situ. Karena Islam baru ada abad ke-7. Itu ya. Yang menurut pandangan kebanyakan peneliti dalam bahasa Assyria, dalam beberapa bahasa Semit lainnya artinya adalah orang-orang gurun Badui. Bangsa Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen dan Yahudi. Beberapa buktinya adalah adanya peradaban Nabat yang didirikan oleh bangsa Arab beragama Kristen. Saya presentasi. Jadi bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, karena itu budaya. Jika bangsa Arab sudah ada abad 9 sebelum Masehi, padahal agama Islam baru ada abad ke-6 Masehi, berarti abad ke-7, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam itu sendiri.
Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam kurang lebih 1.500 tahun. Ya, ini nanti kamu bantah data saya dengan tunjukkan bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab. Dalam satu Raja-Raja pasal 10, 14, 15, Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo yang berkuasa pada tahun 970, 931 sebelum Masehi. Jelas dikatakan di sini, dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa upeti kepada Salomo. Dalam kitab Perjanjian Baru, orang Arab disebut pertama kali dalam Kisah Rasul 2 ayat 11. Ditulis Lukas tahun 56-62 Masehi. Orang-orang Yahudi, agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab sudah mendengarkan peristiwa Pentakosta. Oke? Saya tunjukkan lagi. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab. Hal itu tertulis dalam kitab Galatia 1 ayat 17 yang ditulis tahun 56 Masehi. Aku berangkat ke tanah Arab, itu kata Paulus. Oke ya? Agama Islam baru ada tahun 600-an di tanah Arab. Dengan nabi pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Oke? Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Oke, pertanyaannya begitu. Sekarang kita lihat. Siapakah yang lebih dahulu memakai kata Arab dalam bahasa Arab? Ini lihat. 970-931 ini non-Islam. Sudah memakai kata Arab. Ya, bahasa Arab. Tahun 52-62 Masehi ini non-Islam. Orang-orang Arab turut serta menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ya. Tahun 56 Masehi Paulus sudah pergi memberitakan Injil ke tanah Arab. Tentu orang Arab memakai bahasa Arab. Oke, tahun 600-an di tanah Arab lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Pertanyaannya, mana lebih tua Islam daripada bahasa Arab? Bahasa Arab. Kita lihat ini ya. Jadi, jarak antara bangsa Arab dalam catatan sejarah. Selesaikan dulu, nggak usah pakai timer. 1 menit. Jarak antara bangsa Arab dengan Islam itu 1.500 tahun. Oke? Ini saya tunjukkan supaya nanti More Rizky bantah dengan data. 1.500 tahun sebelum Islam muncul, bahasa Arab sudah digunakan oleh bangsa Arab yang beragama pagan bahkan Kristen. Dan tentu saat itu belum ada agama Islam di tanah Arab. Ini data. Ya, silakan kalian nanti jawab dengan data, bukan dengan asumsi. Saya selesaikan aja presentasi, nanti kamu presentasi untuk menjelaskan. Saya dengarkan. Ya, jadi Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim atau Eloah dalam Perjanjian Lama. Jarak Perjanjian Lama dengan agama Islam lebih dari 1.000 tahun. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Oke? Ini dia. LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab sebab ini inskripsi Al-Jabab 512 Masehi dengan lambang salib pada bagian tengah. Perhatikan ya, orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog-teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka. Penggunaan kata Allah oleh orang Kristen Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Sebentar saya selesaikan aja. Supaya nanti Habis, ini. Bro Erben. Iya, bentar, tenang. Oke, saya tambahin 2 menit nggak apa-apa. Allah dipakai dalam semua versi Jadi, kitab Ini pakai suci timer ini. dalam Kamu bahasa kok Arab sendiri si Erben ini. dari zaman Udah, nggak bisa. Mau dikasih timer kamu Timer malah waktu habis. aja. Udah. Silakan waktu- Bro Rizky. Belum habis dijawab. Kasih aja nanti biar dia 1 jam kasih Nanti presentasi Pak De, di juga. saya satu lagi Pak De minta di Nanti kamu kasih data 1 Timer, jam. timer kasih timer. Nggak apa-apa. Udah habis waktu, udah habis. Diri saya dulu untuk Bro Rizky. Enggak, Pak De, saya boleh, saya akan resen untuk di saya satu lagi. Boleh saya minta Boleh, silakan. Dirasain dulu. Timer harus kita disepakati timer kok malah dilanggar tadi itu. Gimana tadi? boleh diizinkan buat saya. Oke. Udah, silakan. Terima kasih. Sebenarnya sih saya udah tahu ya klaim-klaim seperti itu dan 5 menit dulu, 5 menit di riset dulu, 5 Nah, menit. Ustaz. tapi ini judulnya baru satu Kristen Pak De yang ngomong. Saya minta 5 loh. Berarti harus ada 4 lagi nih. ini aneh Oke. kau Lanjut, More, lanjut. Udah Erben, udah. Lanjut Lanjut. sweater lu lawan Kelor Harus aja. ada 4 Kristen ya yang ngomong ya. Kelor bisa Nah, lawan Sihir. Kalau cuma Udah, satu, aduh, tolong Bawa data. Lawan RB Lanjut. tidak bawa data. presentasikan, udah. Oke. saya kenapa
Tenang, saya Apa bawa jadi data. kacau sih? Saya tampilkan. Kamu diam Lanjut, dulu. More. Diam dulu, santai. Nggak usah berkhutbah di sini. Pertama yang saya akan bantah secara historis dulu ya. Terlihat rekening saya sudah muncul. Ini juga data yang saya bawa. Bukan data Oke. asal pelintir-pelintir. Muncul, Itu lanjut. Kristen sendiri ya. Bukan dari kalangan Muslim. Berjudul, benarkah Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah sebelum Islam? Subjudul, meluruskan halusinasi Tritunggal Cambang Melayu yang terlampau batas. Ya, di sini kita akan membahas bahwa rumusan masalah dan metode penyelesaiannya. Umat Kristen mengklaim bahwa mereka lebih dulu menggunakan kata Allah, merujuk pada bahwa orang Kristen Arab lebih dulu menggunakan frasa Allah dan familiar dengan frasa ini sebelum eksistensi Islam. Ya. Jika demikian, ini penyelesaiannya, metodologi penyelesaiannya. Di atas rumusan masalah, di bawah adalah metode penyelesaian. Jika demikian, kita perlu melakukan pengujian dengan metode mengkomparasinya dengan keterangan sejarah sejak kapan Kristen memiliki Alkitab berbahasa Arab. Mengingat bahwa frasa Allah ini hanya ada dalam Alkitab berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab pada mulanya dikenal di gereja Kristen awal di Suriah, Mesir, Malta, dan Spanyol. Diterjemahkan dari Alkitab berbahasa Suryani. Jadi di sini kita perlu ketahui, Biblos yang pakai bahasa Arab itu adalah Biblos terjemahan dari bahasa Aramaik atau Pesito namanya. Nah, referensi ada di bawah ya. Referensi ada di bawah. Bisa dicari, murah kok harganya, cuma 1.800.000 literasinya. Kebetulan saya punya. Naskah Alkitab berbahasa Arab kuno baru ditemukan pada abad ke-19. Jadi ditemukan manuskripnya itu baru tahun 1800-an. Di Biara Saint Catherine, yaitu nama kodeksnya, Kodeks Arabik Gunung Sinai, kodenya 151. Yang ditulis pada tahun 867 Masehi di Damaskus oleh seorang yang bernama Bishar Ibnu Al-Siri. Nah, jadi kita perlu ketahui dulu, Kristen-Kristen penyembah Yesus Kristus yang mati di tiang salib, itu baru punya Biblos yang berbahasa Arab pada tahun 867 Masehi. Bukan kata saya, tapi kata ahli sejarah Kristen sendiri. Ada dua referensi di sini yang saya suguhkan, ya, ada di footnote-nya, itu yang berupa buku dan juga ada yang berupa digital, ada di website yang bisa dicari. Simple. So simple. Kedua, Alkitab berbahasa Suryani. Kita perlu pelajari juga dan tinjau ini. Alkitab Pesito adalah Alkitab berbahasa Suryani yang digunakan oleh Gereja Timur pada abad ke-1, yang dalam peribadatannya cenderung bercirikan penggunaan liturgi Suryani kuno, atau suatu dialek Aramai kuno, dan gereja ini berdenomisasi di Timur Tengah, Asia Kecil, Kerala, dan India. Referensi ada di bawah. Ya, lengkap dengan ISBN-nya, bisa di-searching, bisa beli di eBay, bisa beli di Amazon bukunya. Nah, jadi kalau tadi kata Erben mengatakan sudah familiar, memang bahasa Arab itu lebih duluan familiar, lebih dulu eksis ketimbang Islam. Betul, saya nggak salahkan 100% kepada Mude. Nggak saya salahkan. Akan tetapi, ketika kita berbicara kapan Kristen menggunakan liturgi Arabik, setelah baru ada 2 menit. yaitu tahun 867 Masehi. Dahulunya, para pengguna-pengguna Biblos Arab, sebelum punya Biblos Arab, mereka pakai Biblos yang berbahasa Aramaik. Nah, gereja-gereja yang menggunakan Biblos Aramaik itu punya kecenderungan liturgi yang sangat khas, yakni menggunakan liturgi Aramaik. Jadi terbantah semua tadi hayalan kamu tadi ya. Langsung saja, saya kepada berikutnya, yang belum sedikit pun Erben sentuh. Jadi setelah saya bicara ini, saya nggak mau Erben lagi yang bicara, pengennya 4 Kristen lagi, karena saya mintanya 5. Nah, lalu saya ingin tunjukkan kepada kamu yang namanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Ya. Ini karya Profesor Dr. Pendeta Butrus Abdul Malik. Orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu adalah sebuah gelar, ya kan? Itu kekeliruan yang amat sangat mendasar kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab Al-Muqaddas yang halaman 107, ya. Ini saya tampilkan. Di sana dijelaskan bahkan oleh seorang Butrus Abdul Malik, ya, dikatakan bahwa Allah itu adalah Ismu Al-Ilah. Jadi bukan gelar. Kalau kita sudah bicara Ismu Al-Ilah, itu bukan sebuah gelar. Tapi sebuah nama. Nama pribadi. Ismu itu. Dan ini saya bantah pakai data. Silahkan nanti kamu juga bantah juga pakai data lagi ya. Saya nggak mau pepesan kosong kayak model kamu tadi bilang itu pepesan kosong menurut saya karena nggak ada literasi sedikit pun yang kamu tampilkan.
Sebentar. Waktu saya masih ada. 10 detik, 10 detik. 10 detik. Ini screen-nya masih ini, More. Oh, oke. Dalam Qomus Alkitabul Al-Muqaddas halaman 107, Butrus Abdul Malik mengatakan bahwa ismu, Udah habis itu. silakan dibantah, tapi saya nggak mau oleh Erben lagi, saya mintanya 5 Kristen. Oke ya. Silakan. Waktu berjalan. Jadi kalau belajar sejarah itu harus sampai kepada sejarah yang lebih tua. Yang 512 Masehi kamu lupakan. Artinya kamu cacat sejarah sehingga kamu melahirkan cacat logika. Sehingga kamu membangun kebanggaan di atas logika yang cacat. Itulah kamu. Ya. Jadi kalau belajar sejarah itu utuh, bro. Utuh. Jangan kamu potong sejarah. Ya. Kalau kamu potong sejarah, itu namanya membangun kebodohan di atas kegoblokan. Orang yang jujur itu akan membangun sejarah di atas data sejarah. Ya. Lihat ini. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh gereja orang Kristen dalam buku liturgi. Ini dia. Ada ini manuskripnya ini. Ini yang tidak kamu bantah. Kamu pakai tadi data abad 18, apa abad ke-8. Saya punya data yang lebih tua. Sejarah itu selalu harus mengacu kepada abad yang paling dekat. Bahkan data saya katakan di dalam Alkitab, bangsa Arab sudah datang di zaman Salomo, di zaman ini, itu tahun 900 sebelum Masehi. Kamu dari mana aja selama ini, bro? Kamu sok pintar tapi bodoh. Aku heran, lihat ini, abad ke-9 sebelum Masehi, bangsa Arab sudah ada. Bangsa Arab sudah ada. Dan tentu bangsa Arab itu menyembah Allah Interupsi mereka. dulu, kalau bisa jangan keluarkan kata bodoh. Ya memang Gak bodoh bagus. kok dia. Gak bagus itu. Iya, tadi perkataannya juga. Ini lihat ini, ya. Jadi fakta sejarahmu itu, kamu potong sejarah itu masalahnya. Kalau kamu potong sejarah, maka kamu benar. Tapi saya memberikan sejarah yang utuh, maka kamu salah. Sekarang orang yang menonton mau ikut sejarah yang utuh atau memperkosa sejarah. Kebenaran yang memperkosa sejarah itu namanya orang munafik. Ya. Jadi saya pikir, kulihat kau tadi kayak orang hebat, minta 5. Kalau kayak gitu nyada tamu, kentut pun aku selesai itu. Jengkel kali aku lihat kau. Sok-sok 5 orang. Apanya kau kayak gitu? Sebelum saya bantah, Apa mau kau bantah lagi? Datamu yang lebih tua dari dataku mana? saya nanti akan mengajak kamu Waktu belum habis. Enggak, udah cukup. Oke, saya tambahin dikit boleh? Ya, silakan. Ya, jadi yang tadi yang saya pahamin dari penjelasan Bro Reski ini adalah dia membangun kesimpulan dari 2 premis ya. Pertama, itu dia bilang tadi tidak ada manuskrip yang menggunakan kata Allah dalam bahasa Arab yang lebih tua ya, yang ditemukan hanya di abad 19 ya. Itu premis pertama. Ini kemudian premis kedua adalah bahwa dia menggunakan bahwa liturgi Kristen dalam bahasa Arab tuh baru ada abad 8 Masehi ya. Ini masalahnya 2 premis ini bermasalah gitu loh. Apakah memang kalau memang belum ditemukannya manuskrip berbahasa Arab yang abad-abad jauh lebih tua, berarti tidak ada Alkitab dalam bahasa Arab pada saat itu? Nah, itu kan tidak berarti bisa disimpulkan begitu gitu loh. Belum ditemukan manuskrip yang lebih tua ya memang berarti belum ditemukan, bukannya berarti tidak ada Alkitab dalam bahasa Arab pada abad-abad yang jauh sebelumnya. Nah, kemudian premis yang kedua bahwa kata Allah hanya boleh bisa disebutkan di dalam liturgis Kristen bahasa Arab. Lalu kalau misalnya anggaplah liturgis waktu itu belum ada. Lalu bagaimana waktu itu para rasul-rasul atau para orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja menyebarkan agama Kristen di Arab, kata Elohim atau kata Elah itu dipakai dalam kata apa gitu di dalam bahasa Arab gitu? Karena apa namanya? Kata Allah ini terbukti sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad gitu. Contohnya penggunaan kata Bismillah, basmalah gitu. Kemudian juga apa namanya di Al-Quran ini juga kalau nggak salah saya lupa ada dikatakan bahwa kata Allah itu ada indikasi bahwa Allah itu telah disebutkan oleh orang-orang sebelumnya gitu, sebelum zaman Nabi Muhammad gitu. Artinya memang sudah ada digunakan di situ gitu loh. Oke, sementara itu aja. Terima Orang kasih. Quraisy itu sudah menyembah Allah. Itulah yang namanya ada putrinya itu 3 loh. Al-Ata, Al-Salmanat.
Jadi Iya, betul. Rizky ini kamu tidur kalau belajar. Kau bantah dulu dataku tadi bahwa ada data manuskrip itu 512 sebelum Baginda lahir itu. Jangan kamu potong sejarah di sini, jangan potong sejarah. Tadi kau sok-sokan. Siapa gurumu suruh datang sekarang? Tenang aja Perben, tenang. Jangan Enggak, kamu. gurumu suruh datang sekarang ini. Aduh, Kau sok-sokan kau. pada Kamu sekolah. udah tahu apa-apa, Bren. Sebentar, jangan lihat. Oke, jalan dia. Udah, Habis waktu. Ini kan baru Jangan terpancing. Yang lain diam. udah kau berikan datamu. Yang Kau lain bantah diam. data saya. Ya sudah habis waktumu, Ben. Lu diam. Silakan More Reski dipakai. Yang lain diam. Bentar dulu. Jangan di-start dulu waktu saya. Ini kan baru Jangan suara More kecil, digedein dikit. Coba cek. Oke, ini baru 3 Kristen yang ngomong, berarti 2 lagi belum ada yang ngomong. Iya, silakan More lanjut. Enggak, saya minta 2 Kristen lagi. Saya nggak akan berbicara kalau belum ada 2 Kristen lagi. Enggak, Sudah. waktunya nanti habis. Waktunya dipakai dulu waktunya. udah kau, Aduh, udah kau. Kita aja belum. sudah dulu lah. Ini udah saya kau. nih. Udah Ini kau nih, dia. ini Udah giliran kau. More yang berbicara. Silakan More Udah Dia kau. mau dipakai berbicara waktunya. ketika butuh 5 Kristen. Ini bisa itu, diatur nggak Bapak. sih? Ini giliran More yang bicara loh. Silakan More dipakai waktunya ya. Tolong teman. Apalagi mau Kalau diucapkan. ada 2 Kristen lagi yang ngomong. Nggak apa-apa More, lanjut aja. Nggak sporadis. Enggak, saya nggak mau membantahnya sporadis biar sekalian. Nggak apa-apa More. Udah 2 cukup dulu lah. Kau bantah Ayo, dulu. ya. Erben tolong diam dulu. Saya yang ngatur. Ya biar kondusif. Ngomong materi soalnya, belum ngomong Iya. materi. 5 menit lagi. Suaranya kurang bagus More. Coba dibetulin dulu. Coba cek. Ya, enggak, dia minta waktu 5 menit searching dulu. Buku 1,5 juta itu gimana? Enggak ada gambarnya. Enggak ada Ini bukti. Bapak mau bicara gitu? Nah, Pak udah. Bendel? Enggak, Bang dia enggak Adi, Bang Adi. ngomong. Dia Bang minta Adi. waktu 5 menit. Bang Adi, Nunggu. nah itu lima Kristen, menit, 3 menit udah 5 orang Bentar. itu. Kristen udah 5 orang yang mewakili. Saya kan yang moderator Bang, gitu ya. Enggak, Ya. udah biarin itu sama aja dengan yang mewakili dari Kristen, itu biarin yang ngomong, itu sama aja, kita hitung jadi 3. Tadi perasaan aku hitung jadi udah ada 5 loh Bang Reski. Oke. Sekarang tinggal Kang Reski, itu saya udah hitung tadi. Kristen yang ngomong di situ 5. Tadi saya Oke, terima kasih. Silakan More Reski Apa lanjutkan. 3 menit aja Bang Andi, 3 menit cukup sih. 3 menit aja. Oke, lanjut. Mau dipakai 5 menit, mau dipakai 3, silakan dimulai. Lanjut. Ya. Di sini saya akan tunjukkan langsung dari 2 sisi ya, historistik sama linguistik kalau saya. Untungnya saya bukan umat terjemahan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini dijelaskan oleh Alan Meyer ya, bahwa Alkitab berbahasa Arab yang tahun 867 Masehi itu berasal dari Alkitab yang menggunakan bahasa Suryani. Nah, mari saya ajak berlogika, berpikir berstandar manusia yang sehat akalnya. Saya bilang manusia yang sehat akalnya. Saya nggak bicara standar di luar manusia ya. Bisa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Saya nggak bicara standar itu. Saya bicara standar manusia. Nah, kita sudah ketahui bahwa Alkitab berbahasa Arab atau Alkitabul Al-Muqaddas ya, yang ditulis oleh Bishr Ibnu Al-Siri itu diterjemahkan dari bahasa Aramaik. Nah, Alkitab yang berbahasa Aramaik kita ketahui juga berdasarkan buku yang ditulis oleh Alan Meyer ya pada tahun 1987 itu gereja-gereja pengguna Alkitab Aramaik memiliki ciri khas, yakni kenapa? Liturginya menggunakan bahasa Aramaik, dan itu dari abad 1 Masehi, seperti itu, gitu loh. Dan ada bukunya, bukan sekadar PPT klaim yang nggak ada referensinya, gitu loh. Makanya tadi saya udah bilang gitu kan, itu sampah semua yang ditunjukkan, cuma divariasikan. Memang pandainya Kristen itu mengemas dalam bungkus parcel, gitu saya katakan gitu. Nggak ada sedikit pun literasi referensi dari mana tunjukkan jeblek gitu kan, nggak ada. Nah, jadi itu sampah semua. Karena kenapa? Yang abad 1 Masehi dikatakan itu masih Aramaik. Jadi kalau dikatakan mengenalkan Allah dengan bahasa apa? Ya kemungkinan dengan bahasa Aramaik. Seperti itu. Jadi gereja-gereja Arab sebelum adanya referensi mereka yang berbahasa Arabik, mereka pakai Aramaik. Dan itu tercatat oleh kalangan Kristen sendiri, bukan kata kalangan Muslim, kata kalangan Kristen. Alan Meyer itu nggak pernah jadi mualaf. Gitu loh. Satu itu. Kedua, saya akan hantam kalian ya. Saya akan berikan sianida dari sisi linguistik gitu kan. Biar kalian terkapar semua.
Sekalipun benar hayalan kalian bahwa Kristen lebih dulu kata Allah, tapi tidak akan menyenangkan bagi saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia yang mengacu kepada gereja barat. Karena kenapa? Mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah sebuah gelar. Sedangkan pemahaman orang Kristen Arabia tidak berpandangan demikian. Mereka berpandangan bahwa Allah itu adalah sebuah nama pribadi, bukan nama gelar. Dan itu bisa dibuktikan. Saya akan ambil dua referensi dari kalangan Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Di Kristen Protestan ada di dalam Qomus Alkitab Al-Muqaddas ya, yang disusun oleh himpunan guru besar dan teologi Kristen yang memiliki kompetensi di bidangnya, diketuai oleh Profesor Pendeta Dr. Butrus Abdul Malik. Dalam kamus ini, pada halaman 107 dijelaskan lafaz Allah adalah nama Tuhan. Ini yang saya garis bawahi, saya kotaki. Saya yakin kalian tidak bisa membaca itu. Saya bacakan saja. Allah hadza ismu al-ilah. Allah hadza ismu al-ilah. Hadza adalah ismu al-ilah. Ismu artinya nama, al-ilah artinya sang Tuhan. Itu yang pertama, dari kalangan Kristen Protestan. Lalu saya bawakan lagi dari kalangan Katolik Arab, Beirut, Lebanon. Dalam kamus Al-Munjid, karya dua orang bapak gereja Katolik Jesuit, ya, Ordo Jesuit atau Al-Yasui dari Beirut, Lebanon, yang ditulis oleh Louis Makluf Al-Yasui dengan Bernard Totelini Al-Yasui, dalam kamus tersebut pada halaman ke-16 menjelaskan bahwa lafaz Allah adalah nama suatu zat yang maha ada yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Allah ismu Allah. Allah nama suatu zat. Al-wajibul wujud yang ada dan menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Maka kalau kalian berpaham bahwa Allah itu adalah sebuah gelar, berikan saya referensi, nggak usah saya minta 10 kamus, 1 kamus bahasa Arab saja yang menjelaskan Allah itu adalah gelar. Sisa waktu saya subsidikan kepada kawan-kawan Kristen yang 5 orang. Tafadol. Oke, dikembali dulu ke timer. Ya, mudah-mudahan dimengerti pertanyaannya. Silakan. 5 menit berjalan untuk Erben. Monggo. Oke ya. Ini si Rizky ini manusia yang mulutnya, bibirnya lebih pintar dari otaknya daripada matanya. Kau nggak lihat ini referensi ini? Kau asal bacot aja kau. Makanya kalau orang jelaskan, lihat dong di data. Lihat semua. Jangan mulut lebih pintar daripada otak. Apa yang keluar dari mulut harus berasal dari otak. Itu baru cerdas, bro. Aku heran lihat kau orang Kristen burgos Kau dari tadi nggak bantah dataku ini bahwa orang Kristen sudah ada manuskrip yang memakai kata Allah tahun 512. Kau pakai data yang lebih muda dari sini. Jadi kamu itu bukan berbicara sejarah di sini. Kamu bicara punya pelor, tapi pelornya tak kau tembakkan kemana. Aku heran lihat kau. Kapan kau cerdas? Lihat ini ya, aku kasih data lagi. Ini, baca Wikipedia aja deh kamu. Pra-Islam. Ini ya, lebih gampang. Variasi kata Allah ditemukan dalam prasasti pra-Islam, pagan, dan Kristen. Ini sumbernya ini. Ada nih. Ini ya, Hitti Philip Khoury. Ada ini ya. Jadi, kamu itu kurang membaca. Kamu itu kalau belajar itu baca data dari berbagai sumber. Jangan kamu hanya mengutip data yang sesuai dengan sena udelmu. Tadi kau nantang-nantang 5 orang Kristen, 5 orang Kristen. Kalau kayak gitunya kau gurumu suruh datang ke sini profesormu. Aku heran lihat kau. Ini baca ini data nih Wikipedia dan ini catatan kakinya semua. Gak usah buku yang aneh-aneh, sok-sok 1,5 juta. Heran aku lihat kau itu. Ini dataku ada semua ini. Oke teman-teman Kristen, ku pikirnya kau dari cerdas. Oke, saya tambahin dikit ya. Silakan, Saya tambahin dikit boleh ya? Silakan. Ini saya boleh share screen nggak? Boleh bang. Waktunya diberhentiin dulu boleh? Boleh apa sih buat abang? Ya, waktunya tolong diberhentiin dulu ya. Berhentiin waktu. Oke, lanjut. Waktu buat saudara Kristen 1 menit, Bang Andi, tambahin. Tambahin. Lanjut bang. Tolong share screen saya dong diaktifkan. Diaktifkan dulu share screen Pak Jul. Antonius ya? Nggak bisa share screen ya Pak Antonius? Ya, saudara-saudara Tadi nggak bisa, sekarang udah bisa. Ya. Udah bisa, silakan. Udah kelihatan belum ini? Kelihatan bang, lanjut bang. Ya, ini dari kitab Ibrani. Ya, bisa dilihat di Bible Gateway. Kitab El Hayat. Ini bahasa Arab. Saya nggak kuasain bahasa Arab, tetapi saya mengenal ini kata. Ini artinya apa nih? Kok ini?
Baca, habisin dulu waktunya Bang, jangan bertanya. Ya, oke Habisin dulu. ya. Di sini yang saya pahami ini kata Allah ya di sini ya. Artinya ini membantah. Katanya kan tadi Bang Reski membawa pemahaman teolog-teolog 2 orang atau 3 orang teolog yang bilang bahwa bahwa Allah itu proper name gitu. Tetapi buktinya Bible Gateway ya ini tidak setuju. Bible Gateway ini dalam bahasa Arabnya menggunakan Allah ini sebagai generic name ya. Elohim di sini atau Theos di sini menggunakan kata Allah di sini, artinya tidak setuju gitu. Nah, kemudian ada statement lagi gitu. Tadi anggaplah katakan Alkitabnya memang dalam bahasa Aramaik ya. Tapi pertanyaannya gimana gitu? Gimana para penginjil zaman dulu itu menyampaikan kebenaran gitu kalau bukan di dalam bahasa Arab? Kenapa harus dalam bahasa Suryani begitu kepada orang-orang Arab? Pasti mereka juga akan menggunakan bahasa Arab. Lalu kata Elohim itu atau Elah dalam bahasa Aramaik itu mau dipakai jadi diterjemahkan sebagai kata apa di dalam bahasa Arab kalau bukan Allah gitu. Oke, sementara itu dulu ya. Saya bisa tunjukin nanti ada dalilnya di dalam Quran sendiri bahwa kata Allah itu sudah dikenal gitu loh. Kalau memang kata Allah itu proper name, siapa yang mengenalkannya? Begitu loh. Kalau memang itu proper name ya. Kalau dia generic name itu masuk akal bahwa sebelum Nabi Muhammad kata Allah itu sudah dikenal karena memang itu generic name. Tetapi kalau proper name, siapa yang memperkenalkannya? Apakah Ibrahim ataukah siapa gitu? Apakah bisa dibuktikan hal demikian? Oke, demikian dulu. Terima kasih. Oke, demikian waktu terus berjalan. Silakan habiskan waktunya, timer berjalan terus. Silakan, mau ditambahkan, Mas Ronald tampilkan. Aku pikir Rizky ini nggak ada cerdasnya, Pak Antoni. Aku pikir dia tadi cerdas 5 orang. Datamu itu lebih muda dari data kita. Kamu nggak berani ngambil data yang lebih tua. Belajar sejarah itu harus sampai ke akar-akarnya. Jadi kamu kalau mau cerdas, jangan memperkosa sejarah. Ya, orang yang beradab itu menghargai sejarah. Bangsa yang beradab itu menghargai sejarah. Umat beriman itu juga menghargai sejarah. Sampai kapan kamu itu menentang sejarah? Aku heran, sok-sokan kau tadi. Makanya jengkel kali aku lihat orang kalau sok pinter tapi otaknya didengkul. Iya, Rizky, lain kali kau belajar. 5 orang. Coba tunjukkan dulu datamu yang lebih tua dari data yang kuberikan. Itu aja. Kau habiskan dulu. Sebentar. Enggak, kau tunjukkan dulu data yang lebih tua. Habiskan. Yang lebih tua dari data yang kuberikan. Itu yang kuminta. Kalau udah kau tunjukkan data yang lebih tua dari apa yang kusampaikan tadi, maka kamu benar, aku salah. Tapi kalau kau hanya ngerocos data-data yang lebih muda, menurut saya kamu itu nggak ada ilmu. Hanya merasa berilmu di antara orang bodoh. Kalau di kalangan orang cerdas, kamu itu orang didengkul, bro. Ya, saya pikir sudah cukup dari saya. Nggak ada lagi ilmunya ini. Hanya gitu doang. Oke. Oke, nggak dipakai semua, masih ada 30 detik. Udah, dia udah baik, udah Anda diam kalau udah Anda diam. Anda diam kalau sudah tim teman Kristen diam. Silakan 5 menit dimunculkan lagi, bro. Oke, Murid Reski silakan dibantai itu Wikipedia. Saya bantah dulu Wikipedia ya. Nah, masalahnya dari kelas Bambang Nursena aja, makanya apalagi jangankan kelasan manusia cari makan dari YouTube kayak Erben ya gitu lah. Sekelas Bambang Nursena aja saya tantang, mana tampilkan Biblos bahasa Arabik yang lebih tua dari Al-Quran, nggak mampu dia tunjukkan. Chatnya masih ada, Rita Wahyu saya chat gitu. Mana kata saya Biblos yang bahasa Arab manuskripnya. Aku heran lihat kau. Ini kita tidak berbicara Alkitab. Ini saya berbicara kata Allah digunakan. Kamu bisa diskusi nggak? Bukan masalah begitu diskusi. Nggak bisa, kamu bisa diskusi nggak? Dengerin orang ngomong. Saya moderator, dengerin orang ngomong. Diskusi yang cerdas itu. Ini kamu diam. Ini kamu melanggar aturan loh. Kamu melanggar aturan loh. Jangan mempermalukan Kristen, Erben. Kamu yang buat aturan sendiri, kamu yang langgar loh. Cerdas dong, cerdas. Begini yang diajarkan Yesus sama kamu. Sebentar, bro. Jadi ini saya moderator, saya tegas di sini, Erben. Sebentar. Kamu kasih waktu lagi 50 hari bicara terus, gitu. Gini. Nggak bisa kamu atur. Kau tunjukkan dulu. Nggak bisa kamu, Erben, nggak bisa. Kamu jangan mempermalukan Kristen di sini. Saya moderator. Anda diam, Murid Reski habiskan waktu. Silakan. Sebentar, aku hanya. Nggak bisa. Kamu mau apa lagi, More? Kamu lagi apa lagi itu, kau Erben? Erben biar dia selesai ngomong. Habisin dulu dong. Jangan mempermalukan Kristen di sini. 5 menit
Bang Erben jawab lagi. Iya, jangan kepanasan. Itu loh, memang benar itu, memang kalau ada kebenaran diungkapkan itu panas, itu batin gitu loh. Silakan Mere. Oke, terima kasih Bang Handi. Terima kasih. Jadi begini ya, tidak ada satupun Biblos berbahasa Arabik yang lebih tua dari Al-Quran. Al-Quran dicatat bahkan oleh kalangan sekular ya, bukan dari kalangan Muslim. Menyatakan finish pewahyuan selesai, Al-Quran itu tahun 632 Masehi. Dan Biblos berbahasa Arab, finish diterjemahkan, nggak ada yang lebih tua dari 867 Masehi yang karya Bishar Ibn Al-Siri. Itu fakta, gitu kan. Cari sampai botak, sampai Yesus balik lagi juga nggak akan ketemu yang lebih tua dari Al-Quran. Itu fakta. Nah, makanya ketika tadi dikatakan, oh ada liturgi A, B, C, D, E, F, G, pada nyatanya Biblos yang sebagai kitab intinya itu nggak ada yang bahasa Arab. Yang tahun sekian. Fakta itu. Gitu loh. Nggak ada. Dan itu bukan menurut kalangan Muslim. Kalangan Kristen sendiri yang mengatakan. Bahkan salah satunya Alan Mayer gitu loh. Coba nanti kau searching biografi Alan Mayer itu siapa gitu loh. Jadi biar nggak ngoceh sampah-sampah gitu kan kalau di sini gitu. Makanya aku bilang Kristen itu kepandaiannya sampai sekelas Rita Wahyu dan Bambang Nursena itu pandainya mengemas dalam bungkus parsel saya bilang. Karena nggak pernah ada satupun Kristen di muka bumi ini yang menyembah Yesus Kristus yang mati tergantung di tiang salib. Itu nunjukin nih ini Biblos berbahasa Arab lebih tua dari Al-Quran. Itu nggak ada sampai hari ini. Fakta itu. Jadi kalau kau tunjukkan liturgi bla 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 itu omong kosong semua. Buktinya buku kitab pedoman yang kalian anggap suci yang lebih utama nggak ada yang berbahasa Arab yang lebih tua dari Al-Quran. Tunjuk hari ini, nggak usah 10 manuskrip, 1 manuskrip aja. Tunjuk lebih tua dari Al-Quran mana dan mana manuskripnya. Lalu siapa yang menemukan? Siapa yang meriset itu? Simple kalau buat saya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tidak ada yang membantah sedikit pun ya soal penjelasan linguistik dari saya, soal penjelasan bahasa. Yakni terkait yang ada di dalam Qomus Alkitab Al-Muqaddas dengan Qomus Al-Munjir fil Lughah wal Alam. Nggak ada yang mampu Kristen sampai hari ini. Sampai kalian bawa si Husain kemari juga nggak bisa bantah itu dia gitu loh. Lalu saya ingin menunjukkan lagi kepada siapa ya, Antonius ya tadi ya, yang menanyakan soal kok Elohim ini sudah diterjemahkan jadi Allah. Nah itu memang masalah di dalam kekristenan. Saya akan tunjukkan rumusan linguistik. Saya kasih kuliah kalian rumusan bahasa Semitik di sini, gitu kan. Penerjemahan Elohim menjadi Allah itu adalah sebuah kecacatan dalam proses translation, saya katakan. Karena kenapa? Memperkosa hukum linguistik dari kedua bahasa. Ketika kita bicara Elohim, Elohim itu bukan akar kata, bukan spelling, bukan. Tapi kata yang sudah mengalami perubahan bentuk. Kata Elohim kalau dipecah dalam rumusan linguistik, itu kata Eloah, yang artinya sesembahan dalam bahasa Ibrani, plus kata Yim, yang artinya tanda jamak maskulin dalam bahasa Ibrani. Gitu kan. Kita nggak bisa langsung terjemahkan Elohim jadi Allah. Oh, lucu jadinya. Karena kenapa? Yang satu bersifat plural, yang satu bersifat singular. Nah, ini masalahnya. Kalau kita langsung perkosa ya, karena memang saudara-saudara Kristen dalam melakukan apapun senang main perkosa-perkosa gitu kan, perkosa definisi yang ada, ya itulah. Nah, kata Elohim itu adalah gabungan kata Eloah plus kata Yim. Kata Eloah dalam bahasa Arab padanannya adalah kata ilah, sesembahan dalam bahasa Arab. Lalu kata Yim tanda jamak maskulin dalam bahasa Ibrani itu adalah kata un. Jadi, jika mau menerjemahkan berdasarkan standar yang benar, tidak menabrak hukum linguistik yang ada, kata Elohim harusnya diterjemahkan menjadi kata ilahun atau ilahu. Seperti itu. Mungkin itu aja, Bang Ronald. Dan dari tadi memang saya belum ada bantahan ini sampai hari ini, gitu kan, dari dua justifikasi saya, historistik dan linguistik, gitu kan. Bisa dipertegas pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, jika kalau di dalam budaya Kristen lebih dulu menggunakan bahasa Arab dan frasa Allah tadi, gitu kan. Saya bicara di sini Kristen, saya nggak berbicara yang lain. Kalau Yahudi memang sudah benar standarnya, dan saya bisa tunjukkan itu datanya. Nah, Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, tunjukkan kepada saya Biblos yang dalam bahasa Arab yang lebih tua dari Al-Quran. Al-Quran tercatat finish di tahun 632 Masehi. Nah, saya minta yang di bawah itu Biblos. Ada nggak manuskripnya? Silakan. Google dulu. Waktu habis. Waktu habis. Pertanyaannya silakan tunjukkan itu. Ya, mudah-mudahan dimengerti pertanyaannya. Silakan. Sebentar dulu, biar timer kelihatan dulu. Sabar.
Oh, 5 menit. Oke, silakan berbicara. Berarti dari tadi Rizky ini kayaknya tidur dia ini, nggak didengarkan apa yang kubilang. Bahwa kata Allah sudah dipakai oleh orang Kristen, ada manuskripnya tahun 500-an. Di dalam liturgi. Kalau kitab suci mengapa tidak ada? Justru sebenarnya pertanyaannya ini mematikan untukmu. Kemana kitab suci yang ditulis oleh Warakah bin Naufal yang adalah orang yang menyatakan bahwa baginda Muhammad itu nabi? Itu sebenarnya pertanyaan yang mematikan untukmu. Karena Warakah bin Naufal itu bukan Islam. Itu sebenarnya pikirkan dong, pikirkan. Kemungkinan besar dibakar. Bukankah kitab Quran juga ada yang dibakar? Bahkan kitab Quran yang digunakan sekarang, bukankah itu baru dikodifikasi 1924? Itu ada bukunya sama saya, Munim Siri. Saya punya bukunya 3, Polemikus Kitab Suci, Tradisi Intelektual Islam, dan Kontroversi Islam Awal. 3 bukunya saya punya ini. Dia menyatakan dengan data-data bahwa Quran dikodifikasi di Mesir 1924. Tapi udahlah, Rizky, kamu itu dari tadi nggak ada datamu yang lebih tua dari apa yang kusampaikan. Kupikir kamu cerdas, rupanya kamu merasa pintar di antara orang bodoh. Tapi bagi orang pintar, kamu itu perlu banyak belajar. Kenapa saya katakan begitu? Karena data-datamu tadi tidak lebih tua dari data saya. Ya, kalau datamu lebih tua dari data saya, maka gugur data saya. Saya pikir kamu orangnya hanya bebel, tapi tidak ada cara nalar yang sungguh-sungguh. Pak Antoni, ada mau ditambahkan Pak Antoni? Ya, ada Pak. Sedikit dulu Bang, saya tambah Ada. sedikit. Saya tambah Oke, saya sedikit, Bang. tambahin. Bukan saya tambahin, saya tadi mau jawab tadi yang tadi apa namanya Pak Reski ya. Tadi Pak Reski kan bilang ya, Pak Reski kalau menurut saya itu sifatnya asumsi ya bahwa kata Allah itu belum digunakan oleh orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi Pak Reski itu selalu membawa dalil Alkitab tertua, manuskrip tertua. Itu saya tahu, itu yang disebut Mount Sinai Arabic Codex 151. Itu diperkirakan ditulis tahun 867 di Damaskus oleh seorang yang namanya Ibnu Ali Siri. Ya, jadi saya setuju, memang inilah manuskrip tertua yang ditemukan. Tetapi dengan belum ditemukannya manuskrip yang lebih tua dari ini, tidak berarti Alkitab itu tidak pernah diterjemahkan di dalam bahasa Arab sebelumnya. Ya, di sini ada logika yang salah gitu. Karena contohnya nih ya, manuskrip tertua kitab Ibrani misalnya nih Tanak ya, yang dipegang dalam bahasa Ibrani yang dipegang oleh orang Yahudi kan Masoretic text ya. Apakah ada berarti tidak ada yang lebih tua dari Masoretic text? Karena tidak ditemukan kan. Nah, kalau logika seperti itu, ya itu kan salah gitu loh. Faktanya dia ditulis paling tidak 5 abad sebelum Masehi, walaupun tidak ditemukan yang diklaim tersebut gitu loh. Contoh lain Sinai Septuagint itu kan ditemukan yang di abad 4 Masehi gitu loh. Apakah padahal itu kita disepakati bahwa ditulis Septuaginta itu diterjemahkan di abad 3 sebelum Masehi. Nah, tetapi tidak ditemukan, apakah berarti itu salah? Kan nggak begitu gitu loh. Jadi ini ada kesalahan di dalam kesimpulan dalam premis gitu. Premisnya itu salah. Nah, kemudian tadi Pak Reski bawa-bawa soal linguistik ya. Oke, ilah lah. Oke, saya nggak kuasain linguistik lah, bahasa-bahasa Arab. Tetapi saya udah tunjukin bukti tadi. Ya, Alkitab bahasa Arab dari Bible Hub. Itu kata surat Ibrani, kata Allah di situ, ya kata God di situ, itu diterjemahkan dengan Allah gitu, bukan ilah ya. Dan itu beredar gitu, dan itu tidak ada yang memprotes, tidak ada pemerintah pemerintah Arab atau dari manapun juga yang memprotes menggunakan kata itu gitu loh. Kalau memang itu kata salah, mestinya kata ilah, kenapa tidak ada yang protes menggunakan kata Allah gitu. Nah, kemudian pertanyaan Pak Arjuna, Pak. sebentar, sedikit lagi. Tadi belum dijawab tuh yang tadi masalah nama proper name Allah tuh dari mana, kalau memang buktinya bahwa nama Nabi sebelum Nabi Muhammad kata Allah tuh sudah ada. Kalau memang itu proper name dari mana gitu loh, kalau bukan generic name. Oke, terima kasih Pak Arjuna, silakan. Utamakan. Jadi si Rizky ini cuman mengambil terjemahan saja. Jadi kita fokus ke penggunaan kata Allah gitu maksudnya.
bahwa yang dijelaskan itu bahwa penggunaan kata Allah itu sudah ada sejak sebelum Islam ada. Jadi bukan persoalan diterjemahkan ke manuskrip Bible ke Arab begitu Oke, maksudnya. waktu habis. Oke. Oke, 5 saya menit. pikir nggak ada lagi yang Sebentar diharapkan. dulu.